Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, dasar keyakinan bagi seorang siswa Buddha adalah berlindung kepada Triratna atau tiga mestika Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini adalah ciri utama yang membedakan siswa Buddha dengan umat beragama lainnya. Jadi jika tentang hal ini, umat Buddha seharusnya telah memahami dengan benar. Jika tidak, maka sudah dapat dipastikan di dalam hidupnya masih banyak akan mengalami kesulitan. Kesulitan yang sesungguhnya dikarenakan keyakinan yang dia miliki itu tidak disertai dengan memahami pengetahuan dasar ajaran Buddha dengan benar. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula, perkenankan saya menjelaskan kembali tentang arti Buddha, Dharma, dan Sangha untuk saudara. Semoga Anda berbahagia. Buddha adalah gelar yang dinyatakan oleh orang yang telah tercerahkan dengan sempurna, oleh orang yang telah memahami tentang hakikat hidup yang sebenar-benarnya, oleh orang yang benar-benar telah melihat adanya kesaling ketergantungan antara satu makhluk dengan makhluk lainnya, sehingga di antara mereka terjadi satu hubungan yang mengakibatkan adanya kebahagiaan dan penderitaan. Oleh karena itu, di sini kita juga bisa mengatakan Buddha juga menjadi satu figur teladan yang betul-betul telah kita ketahui dari riwayat hidup yang tertulis di dalam Tipitaka, di mana Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Itu melewati banyak perjuangan yang sungguh tidak mudah untuk dilakukan oleh manusia pada umumnya. Di sini kita bisa mengatakan bahwa Buddha akhirnya telah mencapai pencerahan yang sempurna dan kemudian bisa merealisasi cita-citanya dengan menemukan obat yang bisa membebaskan kita dari lingkaran kelahiran, kematian, atau samsara. Pertanyaan yang muncul setelah kita tahu arti Buddha ini adalah, bagaimana kita bisa yakin kalau pribadi Pertapa Gotama itu telah tercerahkan dengan sempurna dan menyatakan dirinya sebagai Buddha, sedangkan kita sendiri tidak pernah berjumpa dengannya? Ini adalah pertanyaan yang sangat baik sekali, saudara, karena memang menurut saya, kalau kita memilih suatu ajaran agama yang ingin kita jadikan sebagai pegangan hidup, maka gunakanlah satu sikap pemikiran yang kritis. Dan di dalam ajaran Buddha, sikap seperti ini disebut sebagai ehipassiko, yang berarti datang dan buktikan, bukan datang lalu percaya begitu saja. Ini juga merupakan nasihat yang disampaikan langsung oleh Buddha Gautama. Saudara-saudara,
Sebagaimana kita tahu, umat Buddha tidak pernah menyatakan Pertapa Gautama sebagai Tuhan atau sebagai avatar ataupun sebagai nabi. Keberhasilan Pertapa Gautama menjadi Buddha itu merupakan semata-mata hasil pengumpulan kebajikan serta ketekunan dalam mengolah batinnya. Dan itu semua kita ketahui didorong oleh adanya satu fenomena tentang kehidupan ini. Fenomena tentang adanya bagaimana makhluk menderita karena usia tua, menderita dikarenakan penyakit yang dideritanya, serta menderita karena harus ditinggalkan oleh orang yang dicintainya karena adanya kematian. Mengenai hal ini saja sebenarnya ajaran Buddha sangat mudah untuk dipercaya, sangat mudah untuk kita pahami. Karena semuanya berangkat dari adanya fenomena hidup yang nyata tentang adanya penderitaan. Kemunculan Buddha di alam manusia itu sendiri sebenarnya karena kekuatan dari kebenaran atau dharma. Dan selamanya kita tetap akan memandang Buddha sebagai Buddha. Kita tidak menjadikan Buddha sebagai satu sosok pribadi yang kita agung-agungkan. Kembali lagi di sini, Buddha adalah suatu gelar dari keberhasilan. Inilah kita memandang Buddha sebagai Buddha. Dan selamanya kita mengetahui akan ada Buddha-Buddha yang lain yang muncul di alam manusia ini serta mengajarkan ajaran yang sama. Buddha juga bisa menjadi satu simbol kewelas-asihan dan kebijaksanaan yang sempurna. Kita tahu tidak ada sedikit pun kekerasan yang diajarkan oleh seorang Buddha. Beliau sungguh mewariskan dharma yang sangat universal. Saudara-saudara, beliau pernah mengatakan, sekalipun orang memegang jubah Buddha dan selalu berada dekat dengannya, namun jika batinnya dipenuhi oleh iri, oleh nafsu, oleh kecerobohan, pembuat onar, serta pikirannya yang selalu kacau, maka sesungguhnya ia jauh dari Buddha. Ia tidak akan pernah melihat Dharma. Karenanya, ia juga tidak akan pernah melihat Buddha. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana kita bisa meyakini pribadi Pertapa Gautama yang telah tercerahkan sempurna, hanya dengan membuktikan ajarannya, maka kita akan bisa mengenal atau mengerti tentang Buddha. Kata Dharma berarti kebenaran sejati. Buddha Dharma bukan hanya berisi teori filsafat tentang sifat atau corak kehidupan, tetapi di dalam Buddha Dharma berisikan petunjuk-petunjuk praktis yang bisa langsung membebaskan kita dari penderitaan, terbebaskan dari lingkaran samsara, kelahiran dan kematian. Oleh karena itu, di sini telah jelas Buddha dengan obatnya itu kita mengenal apa yang disebut Asta Arya Magga atau jalan mulia beruas 8. Inilah jalan satu-satunya yang bisa membebaskan makhluk dari penderitaan, dari samsara. Dharma sebagaimana yang kita pelajari, itulah yang sesungguhnya menjadi inti dari keseluruhan Buddha Dharma. Apakah Buddha di zaman sekarang ataupun Buddha di zaman-zaman yang akan datang, serta Buddha-Buddha di zaman yang lampau. Saudara-saudara,
Buddha Gautama sendiri pernah mengatakan bahwa jadikanlah Dharma yang telah dipraktikkan sebagai guru kalian. Dharma yang telah dipraktikkan dengan baik, maka pastinya ia akan melindungi kita kini dan nanti. Sangga adalah persaudaraan para suciwan, terdiri dari mereka yang sedang tekun melaksanakan Dharma dan juga mereka yang telah menaklukkan egonya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang berbahagia, setelah kita menyatakan perlindungan kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, maka wujudkanlah dalam perilaku yang baik, ucapan yang menyenangkan, serta pikiran yang baik pula. Berlindung kepada Buddha mempunyai konsekuensi bahwa kita harus melindungi pikiran kita sendiri dengan bersemangat, mengembangkan kesadaran dan melatih perhatian untuk bisa mengatasi segala bentuk kejahatan. Berlindung kepada Dharma juga mempunyai konsekuensi bahwa kita harus tekun dan sungguh-sungguh dalam mempelajari kebenaran sehingga terus-menerus kita melakukan kebajikan. Dan berlindung kepada Sangha juga mempunyai satu konsekuensi, saudara, bahwa kita harus meninggalkan pergaulan yang tidak baik serta harus bergaul dengan orang yang bijaksana. Bersama-sama dengan para anggota Sangha, kita menjalin hubungan yang saling menguntungkan dan juga memberi manfaat bagi makhluk lainnya. Mengapa kita harus berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha? Dan kenapa tidak langsung saja berlindung kepada Tuhan? Dalam hal ini saya ingin menyatakan bahwa setelah saya membuktikan sendiri yang apa dikatakan oleh Sang Buddha dengan memasuki langsung kehidupan menjadi bagian dari Sangha, maka saya menyatakan bahwa kebahagiaan yang sejati itu sungguh nyata ada dan saya alami setahap demi setahap. Jadi, mengapa kita harus mengerti tentang arti perlindungan kepada Triratna? Saya katakan bahwa Buddha, Dharma, dan Sangha adalah sumber dari kebahagiaan yang sejati.